Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Saya mendengar pemerintah mengatakan Ya, akan ada betul. pendekatan deep learning dalam pembelajaran. Itu bagaimana ya? Pendekatan deep learning dalam pembelajaran menekankan pada pemahaman mendalam dan berpikir kritis. Ini berarti siswa akan lebih diarahkan untuk mengeksplorasi konsep secara mendalam, bukan hanya menghafal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang lebih baik. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis project atau problem-based learning. Dalam metode ini, siswa diajak untuk menyelesaikan masalah nyata yang membutuhkan pemahaman mendalam dan keterampilan analitis. Selain itu, penggunaan teknologi dan sumber belajar yang beragam juga bisa membantu. Apakah semua mata pelajaran dapat digunakan dalam pendekatan deep learning ini? Ya, pendekatan deep learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran sains, siswa dapat melakukan eksperimen untuk memahami konsep-konsep secara mendalam. Dalam bahasa, mereka bisa menganalisis teks dan berdiskusi untuk memperdalam pemahaman. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Lalu bedanya dengan kurikulum merdeka di mana? Kurikulum Merdeka lebih fokus pada pembelajaran yang fleksibel dan sesuai kebutuhan siswa, sementara Deep Learning menekankan pada pemahaman mendalam dan berpikir kritis. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan relevan. Pemahaman mendalam ini dapat diperoleh dengan cara apa saja? Pemahaman mendalam bisa diperoleh dengan berbagai cara, seperti diskusi kelompok, penelitian, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan teknologi dan sumber belajar yang beragam juga membantu memperdalam pemahaman siswa. Dapatkah kamu memberikan contoh konkret langkah-langkah pembelajarannya dalam satu bidang mata pelajaran, misal bahasa Indonesia tentang mendeskripsikan eh, materinya adalah teks deskripsi. Itu bagaimana? Tentu, dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi, langkah-langkahnya bisa seperti ini. 1. Pengantar materi. Guru menjelaskan apa itu teks deskripsi dan tujuannya. 2. Contoh dan analisis. Siswa diberikan contoh teks deskripsi, lalu mereka diminta untuk menganalisis unsur-unsur deskriptifnya. 3. Diskusi kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk membahas berbagai cara mendeskripsikan objek. 4. Praktik menulis. Siswa diminta menulis teks deskripsi mereka sendiri, misalnya mendeskripsikan suasana di sekitar sekolah. 5. Presentasi dan feedback. Siswa mempresentasikan hasilnya dan mendapatkan masukan untuk memperbaiki tulisan mereka. Dengan langkah-langkah ini, siswa diharapkan bisa memahami dan mengaplikasikan konsep teks deskripsi secara mendalam.